Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty dimanapun kalian berada. Semoga senantiasa dalam rahmat dan ridho ilahi Rob, sehat, semangat, fresh dan optimis selalu untuk menyongsong setiap harinya. Pada siang hari ini Liberty tengah berada di dalam Jimatan Setono Lawean Solo. Dalam Jimatan ini dulu merupakan rumah milik dari juru kunci makamnya Ki Ageng Henis. Ki Ageng Henis adalah merupakan makam tertua di kota Solo, pemilik Masjid Lawean, masjid tertua di kota Solo, dan Ki Ageng Henis lah sebagai penurun dinasti Mataram Islam. Dari kota gede, Pleret, Kartosuro hingga Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang sekarang ini. Untuk lebih jelasnya, saya akan bertanya langsung kepada warga masyarakat yang ada di Kampung Lawean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau sampean jenis apa, Pak? Pak Marsudi. Pak Marsudi, lengkapnya siapa, Pak? Ya Pak Marsudi Raharjo. Pak Marsudi Raharjo. Sampean usianya pinten, Pak? 70. 70 tahun. Sampean asli warga sini, Pak? Asli. Nggak sini, Pak, saya, Pak. Sampean asli warga sini? Masih. Oh, Pak, kalau masalah cerita tentang rumah dalam Jimatan itu dulu milik siapa, Pak? Gimana? Dalam Jimatan itu dulu miliknya siapa? Miliknya Mbah Bayi Jimat. Nggih. Mbah Bayi Jimat itu siapa? Mbah Bayi Jimat itu aslinya Keng Teposanan. Nggih. Terus tumbas mriki. Nggih. Amargi dados juru kunci milik Ageng Henis. Oh, berarti Mbah Bayi Jimat itu sebagai juru kunci makam Ki Ageng Henis. Oh, nggih. Makam keraton. Oh, makam keraton, nggih. Oh, untuk dia dipercaya keraton untuk merawat makam Ki Ageng Henis dan keturunan dari dinasti Mataram Islam Keraton Solo, nggih. Kabeh niku. Oh. Pak. Nggih, terus apa lagi, Pak? Terus meninggal Nggih. diganti Mbah Newu. Oh, nggih. Mbah Penewu gantinya. Mbah Penewu ya. Nggih. Mbah Newu meninggal diganti Sriune. Kalau ini, Kak, kalau rumah dalam Jimatan ini akhirnya sama Mbah Bayi Jimat dijual. Dijual. Nggih, terus? Dijual ke Bapak Priyo Marsono niku. Nggih. Pak Priyo Marsono asline Badongan. Oh, Badongan Sukoharjo. Badongan Sukoharjo Sanggeran niku. Sanggeran, Grogol. Nggih. Oh, nggih. Kalau Pak Marsudi, ceritanya tentang batu talang ini sampean tahu nggak? Kurang tahu. Kurang tahu, nggih. Ini sejak kecil tahu-tahu sudah ada. padahal sampean udah 70 tahun, nggih. Ya. Sejak kecil sampean udah melihat batu dari semacam talang candi ini ada di sini. Sudah ada di sini. Tapi ceritanya katanya batu itu dulu keluar dari di bawah tempat duduk ini, Pak Marsudi, benar nggak? Kurang tahu dah. Oh, kurang tahu, Kurang nggih. tahu. Oh, nggih. Nggih, terima kasih Pak Marsudi. Ya sudah gini. Nggih. Menurut cerita pada sudah puluhan tahun yang lalu, keberadaan talang candi yang ada di depan buk atau tempat duduk dalam Jimatan ini konon usianya sudah ratusan tahun. Pasalnya beliau Pak Marsudi yang warga setempat, warga asli Kampung Lawean, sudah sejak kecil tinggal di Lawean dan sudah menyaksikan keberadaan dari talang candi. Talang adalah merupakan tampungan dari air hujan, baik itu kondisi rumah, candi ataupun istana yang menggunakan batu pada waktu itu. Lah, tanah talang ini merupakan tampungan dari air hujan yang selanjutnya dialirkan
ke lubang yang selanjutnya ke bawah ke tanah. Ini semacam lubang yang untuk semacam aliran dari air hujan yang jatuh pada rumah, candi ataupun keraton pada saat itu yang masih menggunakan bangunan batu. Di dalam jimatan ini kebetulan ada 2 buah talang yang ada di buk atau tempat duduk yang ada di depan pintu utama masuk dalam jimatan. Ini aliran air hujan yang mengguyur rumah ataupun candi ataupun istana yang pada saat itu menggunakan batu, akhirnya dialirkan ke bawah tanah. Ini semacam lubangnya. Nih, boleh jadi usianya bisa dipastikan lagi lebih dari zaman Joko Tingkir, artinya lebih dari 500 tahun yang lalu. Bukan tanpa alasan, pasalnya dari warga setempat Pak Mur Sidi tersebut yang usianya sudah 70 tahun, dari masa kecilnya pun sudah melihat keberadaan kedua talang air yang ada di depan dalam jimatan. Dalam jimatan ini merupakan dalam milik Mbah Bey Jimat yang saat itu dipercaya oleh Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat untuk merawat makam dari Ki Ageng Henis serta keturunannya yang akhirnya menjadi dinasti Mataram Islam. Adapun Kasunanan Surakarta Hadiningrat merupakan dinasti Mataram Islam yang terakhir atau yang keempat setelah dari Panembahan Senopati yang ada di Kota Gede Jogja. Selanjutnya Sultan Agung yang berada di Kerto ataupun di Pleret, yang selanjutnya dinasti Mataram Islam ketiga ada di Keraton Kartasura Hadiningrat yang terkenal dengan Sinuwun Pakubuwono I ataupun II. Memang sebelumnya ada raja yang lainnya, hanya saja yang terkenal dari dinasti Mataram Islam pertama Panembahan Senopati, dilanjutkan dengan Sultan Agung yang ada di Pleret, dilanjutkan lagi Sinuwun Pakubuwono I atau II yang ada di Keraton Kartasura Hadiningrat, dan yang terakhir di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dari Sinuwun Pakubuwono II, III hingga sekarang ini Sinuwun Pakubuwono XIII. Pada saat itu mempercayakan kepada Mbah Bey Jimat untuk mengurus masalah kebersihan setiap harinya makam Ki Ageng Henis. Kembali kalau masalah batu yang merupakan batu talang ini, kedua batu talang yang ada di depan pintu masuk dari dalam jimatan ini, konon keberadaannya saat itu ada di dalam perut bumi dan oleh pemilik dalam jimatan yang pada saat itu sempat istilahnya ditemui lewat mimpi, lewat gaib, agar tempat duduk keduanya yang ada di pintu masuk dalam jimatan dibongkar. Dan anehnya, begitu dibongkar benar-benar terjadi peristiwa di luar dugaan. Setelah digali beberapa meter,
tidak lebih dari 1 meter, ternyata keluar dan tampak ada semacam batu talang. Bisa jadi ini talang candi ataupun talang kerajaan yang pada waktu itu dibangun masih dengan batu-batuan. Kalau masalah wujudnya, tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan dari warga yang ada di Lawean ini. Wujud dan bentuknya mirip menyerupai kepala dari harimau, tapi ada semacam mereka yang seakan-akan ada orang yang duduk. Kalau yang satunya mirip menyerupai ular. Ini talang candi atau talang istana pada zaman yang saat itu masih menggunakan bangunan dengan batu. Demikian Liberty melaporkan dari dalam Jimatan. Semoga saja kalian semua berkenan, dan terima kasih sekali jika pemirsa berkenan untuk memberikan komentar atau statement ataupun like ataupun juga subscribe-nya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.